Halo Sobat Genbi, selamat datang di Genbisik, Genbi Bincang Asik. Dengan aku, Putri Ayu Anggraini, sebagai host yang akan menemani teman-teman semua dalam beberapa menit ke depan. Nah, kali ini aku nggak sendirian. Aku bakal ditemani oleh narasumber kita yang cantik dan menginspirasi ya. Beliau adalah Putri Pendidikan Provinsi Riau. Langsung saja kita sambut Jessica Mustafa. Halo Jessica. Apa nih Kak? Sapan untuk teman-teman Genbi. Sapan untuk teman-teman Genbi itu Sobat Genbi. Halo yeah. Sobat Genbi. Nah, gimana nih kabar Jessica? Alhamdulillah, Jessica baik. Alhamdulillah. Nah, oke, sebelum lanjut nih, kita bisa nih Jessica memperkenalkan dirinya biar teman-teman dan Sobat Genbi itu tahu siapa sih Jessica nih. Kan juga ada yang bilang nih, tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka tak cinta pastinya. Oke, silakan Jessica. Boleh. Halo Sobat Genbi, perkenalkan nama saya Jessica Mustafa. Saya merupakan Putri Pendidikan Provinsi Riau 2022 sekaligus Duta Pendidikan Indonesia Perwakilan Provinsi Riau di Ajang Nasional tahun 2022. Wah, keren banget ya. Nah, sebelum lanjut nih ke topik utama kita, aku mau ngasih tahu kita di sini bakal ngobrol tentang seputar dunia pendidikan dengan tema strategi meningkatkan pendidikan yang berkarakter pada generasi milenial. Wah, keren banget ya tema kita pada hari ini. Nah, mungkin Jessica bisa nih jelasin apa sih maksud dari tema kita tadi? Mungkin dalam semua unsur pendidikan itu banyak ya Kak. Mulai dari pendidikan moral, pendidikan karakter salah satunya yang akan kita bahas pada hari ini. Kemudian ada pendidikan jasmani, pendidikan rohani. Kenapa sih Jessica memilih pendidikan karakter? Yang sama-sama kita ketahui pastinya secara langsung sifat dan karakter manusia itu terbentuk dari lahir, bukan berarti tidak bisa diubah. Dengan ada pendidikan, dibantulah dengan ilmu yang mereka dapat, maka mereka mampu mengontrol emosi, melatih diri mereka, empati dan kerjasama. Maka itulah kenapa Jessica memilih pendidikan karakter pada bincang-bincang kita hari ini. Oke, gitu ya teman-teman. Nah, sebelumnya kita udah tahu nih kan, Jessica adalah Putri Pendidikan Provinsi Riau 2022. Nah, mungkin Jessica bisa jelasin nih gimana perjalanan Jessica sampai bisa menyandang gelar Putri Pendidikan Provinsi Riau 2022. Wah, jadi cerita kita nih, nggak apa-apa ya Kak ya? Nggak apa-apa nih. Mungkin cerita awalnya kenapa Jessica, mungkin Kakak bisa panggil aja Jeje biar kita lebih akrab lagi. Oke, gimana sih ceritanya bisa sampai ke titik ini ya pastinya? Pasti itu nggak mudah ya kan Kak? Nggak semudah yang kita bayangkan. Kenapa bisa ada dan bisa terpilih menjadi Putri Pendidikan Provinsi Riau 2022? Karena di tahun 2021 itu ada pemilihan ajang yang namanya Putra Putri Kampus Provinsi Riau. Nah, itu di tahun 2021. Lalu, alhamdulillah, dan setelah tahap-tahap yang ada, Jessica berhasil nih keluar menjadi juara pertama. Keren banget Winner ya. Putri Kampus Provinsi Riau tahun 2021. Dan pastinya suatu kebanggaan tersendiri ya Kak, karena saat itu Jessica masih menjadi mahasiswa baru semester 1 dan alhamdulillah bisa mengharumkan nama universitas. Nah, kebetulan nih teman-teman ya, kami nih satu alma mater. Kita dari Universitas Muhammadiyah Riau. Nah, terus kan sudah nih Jessica menjadi apa tadi winner Putri Kampus Provinsi Riau tahun 2021. Terus kenapa nih bisa kok sekarang 2022 Jessica mendapatkan gelar Putri Pendidikan Provinsi Riau? Nah, jadi kenapa alasan Jessica menyandang gelar sampai di titik ini itu karena adanya setiap pemilihan pasti adanya dikirim ke ajang nasional. Lalu di ajang nasional itu bernama Putra Putri Pendidikan Indonesia. Lalu di setiap provinsi, di masing-masing daerah, di masing-masing perwakilan, Jessica terpilih menjadi Putri Pendidikan Provinsi Riau di TUK tahun 2022. Dan kenapa sekarang itu gelarnya adalah Duta Pendidikan Indonesia? Karena secara ceritanya inaugurasi itu masing perwakilan daerah itu di kancah nasional kita menyebutnya Duta Pendidikan Indonesia, tapi untuk per provinsinya masing-masing gitu.
keren banget ya, masih muda terus udah banyak menyandang gelar. Alhamdulillah. Nih, pastinya kita sama-sama belajar, sama-sama berproses tentunya. Patut untuk dijadikan contoh. Dan sih. juga Jessica mungkin berterima kasih kepada Genbi nih Kak yang udah ngundang nih untuk kita bincang-bincang pada hari ini. Iya nih, kami juga perwakilan dari Genbi juga mau ngucapin terima kasih karena Jessica udah mau nih nyempetin waktunya buat ngobrol-ngobrol inspiratif nih bareng kami. Oke, nah tadi kan Jessica udah menjelaskan tuh alasan kenapa Jessica bisa menyandang gelar Putri Pendidikan nih. Karena Jessica di tahun 2021 tuh Jessica masih maba ya? Iya, saat itu maba Kak, semester 1. Iya. Jadi ibaratnya nggak ada halangan sih untuk kita mau belajar, mau kita berproses. Tidak mandang umur, tidak mandang semester, tidak mandang fisik juga. Jadi siapapun yang penting ada niat, selagi ada yang kemauan, yang pasti ada jalan. Penting mau belajar ya teman-teman. Nah Sobat Genbi, balik lagi ke topik utama kita yaitu strategi meningkatkan pendidikan yang berkarakter pada generasi milenial. Kenapa nih pentingnya pendidikan berkarakter menurut Jessica? Balik tadi yang awal Jessica jelaskan, pentingnya karakter bagi generasi milenial itu pastinya adalah how to change, how to move, how to grow up untuk diri kita dan orang lain. Dalam artian, pastinya manusia memiliki sisi positif dan negatif dong. Dan kita sebagai manusia mempunyai harapan untuk setinggi-tingginya berbahagia dalam hal apapun yang ingin kita tuju. Kenapa pada generasi milenial itu penting pendidikan karakter? Karena nggak semua orang nih Kak bisa ngerti karakter satu dengan yang lainnya, iya, betul dong. Betul. Mungkin Jessica di sini dengan kakak mempunyai karakter yang berbeda. Iya, dalam artian mungkin dalam berbahasa, mungkin kita dalam mengucapkan terima kasih, maaf, tolong, itu mungkin ada memiliki karakter yang berbeda. Mungkin yang disampaikan dia adalah maaf, tapi yang dimaksud orang lain adalah perasaan marah gitu. Jadi mungkin bagi generasi milenial itu karakter, sifat itu nggak bisa sih kita untuk menuntut mereka harus menjadi lebih baik ya Kak ya. Lalu juga berbicara tentang karakter generasi milenial, pastinya untuk membangun itu semua kita ada kolaborasi dan integrasi. Mungkin salah satunya ini yang kakak-kakak adain Genbi, yaitu bincang-bincang bareng inspiratif itu merupakan salah satu pendidikan karakter yang sudah kita jalani bersama ini. Nah, kan tadi Jessica udah jelasin kan kenapa pentingnya pendidikan berkarakter ini biar kita memiliki apa tadi? Memiliki tujuan yang jelas. Nah, terus oke nih. Dari pengembangan nilai karakter nih, apa nih yang untuk memperkuat nilai karakter pada generasi milenial? Mungkin yang sudah diterapkan pada lingkungan rumah, lingkungan keluarga itu adalah nilai-nilai agama ya Kak. Nilai agama, baik dari apapun agamanya, maupun Islam, Kristen, Buddha, Hindu. Dimana rumah tuh mungkin tempat pertama kita, awal pertama kita untuk sekolah pertama kita, pengenalan pertama kita. Mungkin kita bisa ambil dari contoh agama Islam, pendidikan karakter apa sih yang sudah ditanamkan seperti sholat 5 waktu untuk kaum Nasrani, yaitu untuk ibadah setiap hari minggunya. Jadi nilai karakter yang tumbuh itu berasalnya dari rumah. Tonggak pertama rumah dan orang tua tempat belajar. Itu sih Kak. Oke, nah ternyata untuk memperkuat karakter tuh ternyata kita mulainya dari rumah dulu, dari lingkungan terdekat kita. Oke, Jessica nih balik lagi nih. Gimana selama Jessica menyandang gelar Putri Pendidikan Provinsi Riau nih, ada nggak sih suka dukanya? Wah, suka duka ya Kak, berbicara tentang suka duka. Pastinya banyak. Ada sebenarnya ya, mungkin dukanya sih mungkin lebih banyak ya kan Kak. Tapi gimana pun kita harus bisa nih nunjukin sisi baik kita kepada orang lain, walaupun kita sedang tidak enak hati, tidak baik-baik saja kondisi hati, kita harus tetap menunjukkan sisi terbaik kita. Poin utama sih mungkin senyum biar kita bisa menampilkan aura positif di depan orang lain. Suka duka, mau dari mana dulu nih? Suka, mau dari duka? Dari duka dulu baru ke suka. Mungkin kalau dari dukanya bersenang-senang kemudian. Oke, peribahasa itu sangat kita rasakan ya sampai sekarang.
mungkin Kak juga semester berapa Kak sekarang? Semester 7. Oke, Jessica mau ngasih semangat nih untuk Kakak. Semoga terima kasih. Cepet selesai ya Kak Amin, skripsinya, amin, amin. sidangnya. Amin. Oke, balik lagi nih. Duka mungkin yang Jessica alami pastinya ya tidak jauh-jauh sih mungkin dari masalah dana ya kan Kak. Gimana kalau kita ajang internasional itu pastinya membutuhkan dana yang besar. Bukan artinya dari universitas kita tidak membantu. Universitas Muhammadiyah Riau sangat mendukung penuh, sangat membantu penuh. Mungkin dukanya kita mencari sponsor baju, untuk sponsor videografi, untuk sponsor foto, untuk kita melakukan ada sesi photoshoot, untuk tugas video-video nasional. Lalu dukanya mungkin ya apa ya Kak ya? Secara waktu untuk pergi nasional kemarin itu bukan terkesan buru-buru, mungkin kami prepare-nya kurang, manajemen waktunya kurang. Jadi dukanya itu balik lagi nih diri ke sendiri, gimana manajemen waktu kami ini kurang. Lalu juga untuk sukanya pasti ya banyak sih ya sukanya. Jadi dukanya tuh tertutupi. Dukanya tertutupi gara-gara ada sukanya nih gitu. Sukanya ya pastinya kita relasi kita bertambah, teman-teman kita banyak nih dari luar daerah. Kita mampu nih mengenal pengalaman budaya baru yang masuk dari daerah-daerah. Misalnya dari Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan juga ada untuk mengikuti ajang Duta Pendidikan Indonesia tahun 2022. Belum lama ini sih Kak, di Bandung acaranya itu pada bulan September lalu. Lalu sukanya ya kita bisa kenal orang baru juga. Gimana sih ngerasain suasana Bandung? Untuk pertama kalinya nih bagi JJ sendiri. Untuk ke Bandung ngerasain nih cuacanya, juga makanannya. Beda ya cuacanya dengan Pekanbaru. Pastinya beda ya. Ya seperti kita lihat lah, untuk warga-warga Bandung itu gelis-gelis dan cakep-cakep pisan atuh. Dan mungkin sukanya apa ya? Orang Bandung itu ramah-ramah. Dan ya mungkin panggilan sederhana teteh gitu Kak. Teteh. Untuk kakak-kakak yang dipanggil di Bandung itu teteh itu merupakan suatu hal yang lucu menurut JJ sendiri, karena itu aneh gitu kan Kak. Bahasanya bahasa asing yang jarang kita dengar gitu. Itu sih Kak sukanya. Mungkin banyak sih kalau kita berbicara tentang sukanya. Berarti selain menambah ilmu, Jessica juga ngerasain perbedaan budaya ya. Pastinya. Dari Pekanbaru ke Bandung. Wah, keren. Kita udah beda pulau ya kan Kak. Iya. Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Pasti teman-teman udah tahu. Suara aja itu udah itu sangat berbeda. Oke, nah kan Jessica nih udah nyebutin suka dukanya. Sekarang hal positif apa nih yang Jessica rasakan selama menyandang gelar Putri Pendidikan? Hal positif yang Jessica rasakan pastinya adalah Jessica menjadi merasa manusia tuh menjadi lebih baik gitu Kak. Dalam artian Jessica menjadi orang yang bisa bermanfaat untuk lingkungan sekitar. Lalu juga bisa menjadi role model nih bagi teman-teman sebaya maupun di atas DJ. Lalu bisa menghargai sesama. Hal positif yang paling Jessica rasakan, menghargai sesama dan mampu nih paham akan emosi seseorang. Walaupun terkadang emosi kita orang tidak akan paham, tapi bagaimana kita mampu nih menunjukkan rasa empati kita kepada orang lain. Jadi ini makin bertambah ilmunya, juga makin tahu nih menghandle, bagaimana cara menghandle emosi. Terus tahu gimana cara menyikapi orang lain dengan baik ya. Nah, balik lagi ke topik kita nih J, kayak gimana nih cara JJ membangun karakter yang tepat untuk menghasilkan generasi yang berkarakter baik. Ini menurut pandangan JJ aja sih. Oke, menurut pandangan JJ sendiri. Strategi, berbicara strategi, karakter. Kalau berbicara strategi luas ya kan Kak. Secara sederhana sih strategi itu adalah hal upaya yang untuk kita lakukan supaya baik dan benar. Nah, untuk menjalankannya kadang kita menemui nih kerikil-kerikil bumbu-bumbu pedas yang kita jalani dalam memunculkan karakter apa yang kita punya. Cara JJ sendiri pastinya adalah kenali diri sendiri. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ya, Oke, benar. Lalu hal yang kedua adalah mampu menerima kritikan dan saran dari orang lain. Itu penting sih, penting teman-teman. Sekali.
Lalu yang ketiga, peka terhadap lingkungan sekitar. Kenapa? Kalau kita tidak peka, bagaimana kita akan tumbuh, bagaimana akan kita maju. Lalu yang keempat pastinya adalah kita selalu rendah hati kepada orang lain. Oke. Nah, udah dapat nih tips gimana cara membangun karakter dari JJ. Nah, oke nih Sobat Genbi, sekarang udah bincang-bincang asik nih sama JJ membahas tentang seputar dunia pendidikan dan gimana nih cara JJ bisa mendapatkan lika-liku untuk mendapatkan gelar Putri Pendidikan Provinsi Riau. Nah, oke. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Banyak banget nih Sobat Genbi yang excited buat nanya ke JJ. Wah, penasaran nih apa nih pertanyaan dari Sobat Genbi. Oke, sekarang aku bacain ya pertanyaannya. Ini pertanyaan dari Intan Indah Eka Putri. Halo Intan. Halo Intan. Nah, ini pertanyaannya. Menurut Jessica, sudah merta nggak sih pendidikan di Indonesia? Kenapa Pulau Jawa selalu unggul pendidikannya? Mungkin Jessica bisa menjawab. Oke. Pertanyaannya sih mungkin teman-teman udah pada tahu ya jawabannya. Sudah serta-merta nggak pendidikan di Indonesia? Pasti jawabannya belum ya Kak. Karena di Pekanbaru sendiri kita bisa lihat anak-anak jalanan yang putus sekolah dan masih banyak faktor lainnya. Mungkin salah satunya adalah faktor kekurangannya ekonomi. Lalu apa tadi pertanyaan selanjutnya Kak? Kenapa nih Pulau Jawa selalu unggul pendidikannya? Kenapa Pulau Jawa selalu unggul pendidikannya dibanding pulau-pulau lain? Ya, secara Pulau Sumatera ya. Oke, secara ekonomi pembangunan Pulau Jawa, ibu kota kita Jakarta berada di Pulau Jawa. Jadi kenapa Pulau Jawa pendidikan itu lebih unggul? Karena ekonomi pembangunannya itu dimulai dari ibu kota. Ya. Jadi kenapa Pulau Jawa lebih unggul secara ekonomi, secara fasilitas, secara dampak pembangunan itu adalah penyalurannya dari Pulau Jawa dahulu. Sama dengan icon, gimana ya? Kita buat satu icon pasti kan tonggak utama yang harus kita perbaiki dulu baru ke lainnya gitu sih Kak. Oke, terus ini ada pertanyaan kedua dari Debbie Trinanda. Beliau adalah Ketua Genbi Komsat Universitas Muhammadiyah Riau. Halo Debbie. Halo Kak Debbie, salam kenal. Nah, ini dia nanya, menurut Jessica sebagai Putri Pendidikan Provinsi Riau 2022, apakah pendidikan itu mempengaruhi sifat, karakter, dan kualitas manusia? Dan apa arti pendidikan bagi Jessica? Oke, silakan. Oke. Sifat, karakter, dan kualitas manusia mempengaruhi pendidikan pasti sangat-sangat mempengaruhi ya Kak ya. Kenapa? Karena pendidikan itu kan bukan hanya didapat secara formal maupun informal. Banyak pendidikan yang bisa kita dapatkan dari sisi manapun. Secara sharing-sharing ini merupakan kita pendidikan, mendapatkan ilmu pengetahuan. Lalu untuk Jessica sendiri pastinya itu sangat mempengaruhi sifat karakter karena kita kecerdasan emosional, mampu mengontrol emosi, self controlling kita harus utamanya paling baik. Lalu gimana nih cara menyikapi orang lain? Lalu apa tadi Kak? Kualitas mempengaruhi kualitas manusia. Kualitas pastinya itu mempengaruhi kualitas manusia dari cara kita berbicara, cara kita bertutur kata, cara gerak-gerik kita pun, cara menghadapi sesuatu. Dalam artian kualitas manusia mempengaruhi pendidikan itu karena adanya dampak timbul masalah. Lalu gimana nih kita cara menyelesaikannya? Dalam hal baikkah atau dalam hal burukkah? Jadi Sobat Genbi, ketika kita lebih aware dengan pendidikan, kita tuh lebih bisa untuk menghadapi masalah yang timbul, masalah yang kita hadapi. Mungkin masalah yang timbul gak jauh-jauh nih Kak, dari lingkungan sekitar kita. Benar. Jadi gimana nih teman-teman Sobat Genbi di rumah cara nyikapi masalah yang timbul mungkin dalam kerja kelompok itu mungkin ada menimbulkan masalah dari lingkungan teman juga, lingkungan rumah, lingkungan masyarakat. Jadi gimana nih teman-teman Sobat Genbi di rumah cara pengontrolan emosi diri sendiri, lalu kita bisa realisasikan ke orang lain gitu. Nah, ini masuk ke pertanyaan terakhir. Sebenarnya Jessica pertanyaannya banyak banget. Aduh, cuman waktu kita terbatas ya. Mungkin jadi lain kali Jessica nih bakal diundang lagi nih acara ke Genbi. Oke. Ini pertanyaan terakhir dari Arif Pranata. Di dalam strategi meningkatkan pendidikan pada generasi milenial, adakah ditanamkan nilai-nilai agama di dalamnya? Kalau ada, apa contohnya?
dan bagaimana keadaan pendidikan di Provinsi Riau khususnya di Umbri sendiri. Oke, tadi kita juga ada membahas tentang nilai-nilai agama ya benar. kan Kak. Mulai dari rumah adalah sekolah pertama, orang tua, tempat sekolah pertama juga. Gimana membangun nilai agama di rumah lalu merambat ke dunia sekolah dan dunia masyarakat. Lalu untuk di Universitas Muhammadiyah Riau sendiri itu sudah menjalankan pendidikan berkarakter. Salah satunya mungkin Jessica sebutkan adalah Baitul Akram. Apa itu Baitul Akram? Ini merupakan program yang diadakan Universitas Muhammadiyah Riau untuk mempersiapkan mahasiswanya secara rohani. Yaitu mereka akan dibina selama sekitar 2 hari untuk mempertajam iman dan takwa mereka agar mereka di kemudian hari bisa menjadi manusia yang lebih unggul, lebih baik dan lebih bermanfaat bagi orang lain. Jadi lebih unggul dalam segi agama dan pendidikan. Dan juga pastinya kita rohani ya Kak, pasti untuk menenangkan diri kita sendiri. Baru gimana nih kita menghadap ke dunia pekerjaan pastinya setelah kita lulus kuliah. Pastinya kita menginginkan pekerjaan yang sesuai passion, yang sesuai dengan keinginan kita. Jadi gimana Baitul Akram itu dibentuk untuk menenangkan hati nih mahasiswa-mahasiswinya yang sudah berliku-liku nih tentang skripsinya, tentang sidangnya. Jadi kayak dimana dibina 2 hari nih untuk teman-teman mahasiswa-mahasiswi untuk lebih tenang, untuk lebih siap menghadapi kehidupan yang sebenarnya. Betul sekali. Oke nih teman-teman, udah kejawab semua nih pertanyaannya. Sekarang kita masuk di penghujung acara. Boleh nih Jessica memberikan harapan ke depannya nih untuk pendidikan yang ada di Indonesia. Oke, harapan untuk ke depannya pendidikan Indonesia dan untuk kita semua bagi generasi milenial. Mungkin jadikan sebuah kegagalan itu sebagai batu loncatan, karena kalau bukan kita siapa lagi? Karena di masa 5 tahun, 10 tahun yang akan mendatang, kitalah yang akan menjadi pemimpin Indonesia. Oke, jadi teman-teman dan sobat Gen B lainnya jangan pernah takut gagal. Jangan pernah takut gagal dan putus asa. Ingat kata pepatah, gagal adalah sukses yang tertunda. Nah, gitu. Benar. Oke teman-teman, gak terasa nih waktunya udah habis. Udah selesai aja nih ngobrol inspiratifnya bareng JJ. Gak terasa ya Kak kita ngobrol-ngobrolnya. Iya bener, asik bener. Oke, terus sebelum acaranya kita tutup nih, boleh gak Jessica kita jargonnya Gen B? Boleh, apa tuh? Jadi nih, nanti aku bilang Gen B Riau, tangannya sambil dekepal, kita jawab energi untuk negeri. Energi untuk negeri. Oke. 1, 2, 3. Gen B Riau, energi untuk negeri. Oke. Nah, terima kasih aku ucapkan sama JJ yang udah menyempatkan waktunya untuk hadir berbincang-bincang bersama kami di sini. Terus aku juga mengucapkan terima kasih untuk teman-teman Gen B yang sudah mendukung acara ini berlangsung. Baik, mungkin Jessica juga terima kasih pada kakak dan teman-teman di belakang layar nih semua. Udah hebat sih semuanya. Semoga ya apa yang kita lakukan saat ini akan berdampak 5-10 tahunnya ke depan untuk kita bersama. Oke. Sampai jumpa di Gen B6 selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.